Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Elektronika RA yang beranggotakan saya, Sangga Cesara Windari dengan NIM 124430058. Dan saya Muhammad Rizky Andika dengan NIM 124430127. Dan saya Rama Grace Febrianti Turnip dengan NIM 124430117. Dan di video kali ini kami ingin membuat alat deteksi sensor suhu dan kelembaban menggunakan ESP32 dan penambahan IoT yaitu billing. Untuk langkah pengerjaannya jangan lupa nonton sampai habis. Selanjutnya di sini akan melakukan perangkaian dari ESP ke DHT11. Yang pertama dari plus ini menuju ke sumbernya yaitu 3 volt. Nah, setelah itu di bagian tengahnya ini dia menuju ke pinnya. Misalnya di sini saya hubungkan ke pin G26. Nah, setelah itu yang terakhir pada bagian negatif dihubungkan ke ground. Nah, selanjutnya kita melakukan perancangan di web building. Yang pertama itu langkah pertama kita bikin new template, terus kita masukin judul yang ingin kita lakukan, itu tuh deteksi suhu dan kelembaban. Nah, baru ini kita ke data stream. Kita masukin data streamnya itu virtual pin. Nah, yang pertama itu dia adalah suhu. Nah, baru kita masukin semantic text-nya itu berupa target temperatur itu Celsius, apply, dan data type-nya itu double biar dapat koma di belakangnya. Satuannya Celsius, sudah benar, dan maksimalnya itu kita bikin 100. Nah, untuk desimalnya kita juga pilih yang 2 angka di belakang koma. Lalu kita cek lagi pinnya, jangan lupa pin 0, baru kita save. Lanjut kita tambahkan lagi yaitu virtual pin. Nah, untuk yang kedua ini kita bikinnya adalah kelembaban. Nah, untuk semantic text-nya itu berbeda, yaitu satuannya persen, target humidity, tipe datanya integer, persentase, maksnya juga 100, dan pinnya itu P1. Sudah, kita save saja. Nah, lalu kita ke dashboard. Nah, ini kita masukin bentuk outputnya itu kita pakai yang gauge. Kita tarik saja ke sini. Karena ada 2 jadi kita pakai 2. Nah, ini kita setting dulu. Yang pertama itu kita bikin suhu. Nah, kita pilih data streamnya yang suhu final. Nah, warnanya kita ubah saja biar lebih bervariasi, lalu save. Nah, yang kedua ini kita tulisnya kelembaban dan data streamnya yang ini. Jangan lupa ganti warnanya, baru kita save. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita save. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Lalu kita compile at first device, kita buat. Nah, ini sudah ada kode yang terbaru. Nah, kode ini akan kita masukkan ke Arduino. Di sini saya akan menjelaskan mengenai codingan yang ada pada Arduino IT ya. Bisa dilihat pada aplikasi telah kami lampirkan codingannya. Tetapi ada beberapa codingan yang perlu kita ubah seperti define by link ini karena pada aplikasi ini kita menggunakan define by link yang berbeda. Saya sudah mengcopy codingannya.
tinggal di paste. Selanjutnya itu ada pada DHT pin-nya itu. Pada DHT pin-nya itu kita menggunakan pin 26. Di sini kan pin 27, jadi kita ubah menjadi pin 26. Lanjut untuk DHT-nya itu kita menggunakan DHT 11. Selanjutnya pada aplikasi Bailingnya itu kita akan melampirkan suhu dan juga kelembapan. Suhu itu dalam bentuk Celcius, sedangkan kelembapan itu dalam bentuk persen. Oke. Di sini kita akan mencolokkan kabel mikro ke ESP32. Oke, selanjutnya kita balik ke aplikasi. Karena codingnya sudah sesuai, kita akan mulai untuk VerTV-nya. Bisa ditunggu sebentar. Bisa dilihat di aplikasi bahwa VerTV-nya itu berhasil. Selanjutnya itu kita akan lanjut menguploadnya ke ESP32. Oke, setelah upload, tunggu sebentar. Oke, untuk penguploadan ke ESP32-nya berhasil. Selanjutnya kita bisa beralih ke Bailing, aplikasi Bailingnya. Setelah berhasil mengupload ke ESP32, kita bisa menekan serial monitor yang ada di pojok kanan. Maka nilai dari sensornya itu ditampilkan di serial monitor ini. Bisa dilihat pada humidity-nya itu terdapat 90%, sedangkan temperaturnya itu ada pada 31,30 Celcius. Pada aplikasi Bailing juga seperti itu, nilai yang keluar sama persis. Nah, sekarang kita coba kalau misalkan sensornya itu mendeteksi suhu panas. Di link bisa dilihat kalau suhunya itu naik 32,3 dan kelembabannya 91%. Ini juga sama dengan yang ada di serial monitor. Seperti itu. Juga bisa menggunakan aplikasi billing di HP, tinggal mendownload aplikasi yang saja di Play Store. Lalu kita bisa lihat, usahakan akun yang ada di HP itu sama dengan yang ada kita buat di laptop agar sistem sudah langsung terkonek otomatis. Nah, ini tinggal kita klik saja, klik yang ini, lalu tambahkan, pilih sesuai yang tadi kita setting di laptop, yaitu Gauge. Kita klik, data streamnya kita pilih yang pertama itu suhu. Nah, baru kita tambah lagi. Yang kedua ada kelembaban. Nah, langsung kita X saja. Nah, bisa dilihat sudah hampir sama juga. Apa yang output yang ada di HP sesuai dengan yang ada di laptop. Jadi kesimpulan dari tugas yang kami lakukan ini adalah kalau ternyata Billing itu merupakan salah satu aplikasi berbasis IoT yang dimana Billing itu bisa kita gunakan untuk menampilkan hasil output baik di laptop maupun di HP. Jadi itulah hasil dari rangkaian deteksi suhu dan kelembapan berbasis IoT dari kami. Terima kasih telah menonton video kami dan sampai jumpa.